Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk Bapak. Mari Pak. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk membantu menegakkan diagnosis. Apakah Bapak bersedia? Ya, Bro. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik terdiri dari 3. Yang pertama yaitu look, kemudian yang kedua yaitu feel, dan yang ketiga yaitu move. Look yaitu melihat apakah adanya deformitas atau kelainan bentuk, kemudian apakah adanya swelling yaitu pembengkakan, kemudian apakah adanya angulasi atau pembengkokan, kemudian apakah adanya shortening atau pemendekan. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu feel dengan cara palpasi atau meraba pada daerah yang mengalami cedera. Kemudian yang ketiga yaitu move. Di sini saya akan melakukan pergerakan pasif. Baik Bapak, silahkan duduk. Baik, pada pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan leher. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama yaitu infeksi. Saya akan melihat pada bagian depan apakah adanya deformitas, kemudian tonus otot bagian kanan dan kiri apakah sama, kemudian apakah ada pembengkakan atau warna. Kemudian kita lakukan infeksi atau look pada bagian leher belakang. Apakah tonus otot bagian kiri dan kanan sama? Kemudian apakah adanya deformitas? Apakah adanya pembengkakan? Apakah adanya warna kemerahan atau kebiruan pada daerah leher? Kemudian yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Baik, pada bagian otot, tonus otot pada bagian belakang kita tekan. Kemudian pada leher bagian bawah apakah adanya tonjolan atau nyeri pada bagian leher. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan gerak atau move. Baik Bapak, mohon maaf Bapak. Kita lakukan yang pertama yaitu fleksi. Kita tundukkan ke bawah. Kemudian ekstensi, membahkan. Kemudian pemeriksaan rotasi. Rotasi kanan, kemudian rotasi kiri, dan pemeriksaan lateral. Kemudian ke kiri. Baik. Pada pemeriksaan selanjutnya yaitu pada daerah bahu. Apakah simetris bagian kanan sama bagian bahu kiri, atau adanya miring sebelah bahu kanan dan bahu sebelah kiri. Kemudian yang kedua yaitu kita lakukan infeksi atau meraba pada bagian tengah bahu atau sternum apakah ada tonjolan. Kemudian pada bagian klavikula, pada tulang klavikula apakah terjadi benjolan. Kemudian pada bagian lateral bahu apakah ada tonjolan. Kemudian kita lakukan palpasi pada bagian belakang. Apakah tulang belikat sejajar atau berbeda antara tulang belikat kanan dan belikat kiri. Kemudian apakah ada tonjolan pada belakang bahu. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan move atau pergerakan. Baik, pada tangan kita lakukan fleksi. Kita lakukan fleksi. Baik, kemudian kita lakukan ekstensi. Kemudian kita lakukan abduksi, yaitu menjauhi dari sumbu tubuh. Kemudian kita lakukan
abduksi, yaitu mendekati pada suhu tubuh. Kemudian kita lakukan selanjutnya abduksi 90 derajat dan fleksi 90 derajat. Kita gerakan ke bawah, kemudian kita gerakan ke atas. Baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada siku. Yang pertama yaitu loop atau infeksi. Kita lihat apakah adanya deformitas atau kelainan bentuk. Kemudian dari warna kita lihat. Kemudian apakah adanya jejas pada daerah siku. Kemudian kita lakukan palpasi atau feel dengan cara meraba pada bagian depan, bawah humerus, apakah ada tonjolan atau benjolan. Kemudian kita lakukan pada bagian belakang humerus, apakah ada tonjolan. Kemudian pada bagian tengah siku, apakah ada tonjolan. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Baik, kemudian pada bagian bawah siku, apakah ada tonjolan atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan move atau ruang gerak sendi, kan pergerakan fleksi dan ekstensi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian pergelangan tangan. Baik, yang pertama yaitu loop atau melihat apakah adanya deformitas, kemudian warna, jejas pada bagian pergelangan tangan. Kemudian yang kedua kita lakukan palpasi, apakah ada tonjolan pada bagian pergelangan tangan. Baik, kemudian kita lakukan move atau pergerakan. Yang pertama kita lakukan ekstensi, kemudian kita lakukan fleksi. Kemudian kita lakukan ulna deviasi, kemudian radius deviasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Yang pertama yaitu infeksi atau melihat apakah tulang belakang terjadi kiposis atau lordosis, kemudian skoliosis. Tulang punggung yang normal yaitu lordosis, kemudian kiposis, dan daerah sini lordosis. Baik, kita lakukan pemeriksaan feel atau palpasi. Kita lakukan palpasi pada bagian tulang belakang. Apakah ada tonjolan, yaitu sering disebut gibus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan move atau pergerakan. Di sini saya akan melakukan fleksi dan ekstensi. Maaf Bapak, kita lakukan pemeriksaan fleksi. Tangan Bapak menyentuh pada tanah. Baik, lakukan fleksi. Kemudian kita lakukan ekstensi. Lihat ke belakang Bapak. Kemudian kita lakukan tulang sendi secara rotasi. Kemudian kita lakukan secara lateral. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada sendi pinggul. Yang pertama yaitu loop. Kita lihat apakah adanya kelainan bentuk atau jejas pada sendi pinggul.
Kemudian palpasi, kita lakukan palpasi apakah adanya benjolan pada sendi pinggul. Kemudian lakukan pergerakan ruang gerak sendi pada sendi pinggul. Yang pertama yaitu fleksi. Kemudian kita lakukan ekstensi. Kemudian melakukan adduksi, yaitu mendekatkan pada sendi tubuh. Adduksi. Kemudian dengan lakukan abduksi, yaitu menjauhi lutut. Kemudian kita lakukan rotasi 90, sendi pinggul fleksi 90 derajat dan lutut fleksi 90 derajat. Kita lakukan rotasi interna secara luar dan rotasi eksterna dalam. Kemudian melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kesenjangan pada bagian kaki, panjang atau pada kaki apakah sama atau tidak, dengan cara mengukur pada bagian malleolus ke sias atau spina iliaca anterior superior, dengan cara mengukur dari malleolus ke sias dan juga mengukur dari malleolus ke bagian pusat apakah kaki sebelah kiri dan sebelah kanan sama atau tidak. Kemudian pemeriksaan pada bagian lutut. Yang pertama yaitu kita look atau inspeksi pada bagian lutut apakah adanya kelainan bentuk, kemudian kelainan warna, dan juga apakah adanya jejas. Kemudian yang kedua yaitu infeksi, apakah ada tonjolan pada bagian lutut atau tidak. Kemudian pergerakan untuk mengetahui panjang atau tinggi sebelah, kita lakukan fleksi 90 derajat. Apabila terjadi tinggi atau panjang sebelah pada kaki, apabila tinggi sebelah itu terjadi karena tibia, apabila panjang sebelah itu terjadi karena femur. Kemudian kita akan melihat dari bagian kaki. Mohon Bapak rapatkan kakinya. Apakah terjadi genu parus atau berbentuk O pada lutut atau genu valgus yaitu berbentuk X. Cukup sekian pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.